Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hai kawan pajak, kita jumpa lagi dalam podcast Impact, informasi pajak aktual KPP Wajib Pajak Besar 4. Bersama saya Natalina dan narasumber kita, Bang Zul. Nah, ini adalah podcast episode keempat ya kawan pajak. Nah, kita akan mencoba fitur PPN dalam Cortex. Nah, untuk episode pertama, kedua, dan ketiga podcast Cortex, kawan pajak bisa menontonnya dalam podcast sebelumnya. Nah, untuk episode keempat ini, kita akan membahas mengenai faktur pajak dan SPT masa PPN ya, Bang Benar Zulfikar. sekali. Nah, untuk aplikasi Cortex ini sendiri ya, kawan pajak, ada perubahan yang sangat signifikan terkait faktur pajak dan pelaporan SPT ya, Bang Zul ya. Nah, jika sebelumnya administrasi penomoran faktur pajak melalui aplikasi Enova. Kemudian kalau untuk penerbitan faktur pajak melalui aplikasi desktop e-faktur ya, Bang Zul ya. Kemudian untuk pelaporannya juga melalui web e-faktur. Jadi aplikasinya terpisah-pisah ya kawan pajak. Nah, dalam Cortex kali ini mulai dari penomoran, penerbitan maupun pelaporan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN sudah terakomodir dalam satu aplikasi yang terintegrasi. Tidak lagi menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Nah, silakan Bang Zul untuk menjelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih Mbak Nana. Jadi kawan pajak ya, memang benar ke depan nanti aplikasi e-faktur dan web e-faktur itu tidak digunakan lagi. Penerbitan dan pelaporan faktur pajak itu semua melalui Cortex ya, dan juga nanti ketika faktur pajak terbit ya, lawan transaksi akan menerima dokumen faktur pajak tersebut melalui menu My Dokumen di Cortex. Nah, dan juga saat penjual akan membetulkan atau membatalkan faktur pajak, itu nanti akan dibutuhkan persetujuan oleh pihak pembeli. Ya, oke, kita langsung prakteknya aja ya Mbak Nana ya. Iya, biar jelas kawan pajak ya, langsung ke simulasinya. Silakan Bang Zul. Jadi setelah nanti kawan pajak login di aplikasi Cortex ya, nanti di dashboard Cortex itu ada pilihan e-tax invoice atau e-faktur ya. Nah, di sana ada yang pertama pada saat kita memilih e-tax invoice itu akan dashboardnya dulu nih Mbak Nana dan kawan pajak. Ya, di sana ada tax invoice dashboard, di sana akan ada berapa sih ya faktur pajak, lalu di situ ada PPN dan PPNBM yang diterbitkan, Mbak. Ada jumlah faktur pajaknya juga. Ya, lalu di e-tax invoice ini ada beberapa apa ya kalau kita bilang submenu ya, ada submenu ya. Nah, itu di e-tax invoice ada output tax, yaitu untuk membuat faktur pajak keluaran ya, lalu ada input tax itu untuk mengadministrasikan faktur pajak masukan, lalu ada output return yang ini untuk yang retur nih Mbak ya, terkait dengan faktur pajak keluaran, lalu ada input return itu untuk retur yang pajak masukan ya. Lalu seperti juga di e-faktur ada juga dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ya, itu bisa berupa faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan ya, dan termasuk retur pajak keluaran dan juga retur pajak masukan. Oke, itu untuk menu di dashboard dari e-tax invoice ya. Kita lanjut. Nah, bagi Bapak Ibu atau kawan pajak sekalian ya yang akan membuat faktur pajak keluaran, itu di submenu di e-tax invoice Bapak Ibu dapat memilih create output invoice ya. Nanti pada saat Bapak Ibu atau kawan pajak mengklik create output invoice akan keluar menu ya tentang transaksi dokumennya ya. Nah, yang pertama kita pilih yaitu kode transaksi. Ya, di sana ada kode 01, 02, 03 dan sebagainya. Oke. Pada kali ini ya, kita akan mencoba untuk membuat faktur pajak yang kodenya 01 nih, Mbak Nana dan kawan pajak sekalian ya. Jadi kita pilih kode 01. Lalu setelah memilih kode transaksi, kawan pajak memilih tanggal e-faktur ya. Nah, tanggal e-faktur ini menentukan masa pajak dari faktur yang dibuat nih Mbak Nana dan kawan pajak ya. Jangan sampai salah pada penentuan tanggal
faktur. Lalu setelah memilih tanggal faktur, kita diminta untuk mengisi informasi pembeli, ya. Kita bisa memilih nanti tax identity number-nya atau NPWP, nomor paspor dan sebagainya. Bisa juga memasukkan NPWP 16 digit nih yang NIK untuk bagi orang pribadi. Ya, di sana kita akan mengisi identitas lawan transaksi. Nah, jika merupakan subjek pajak dalam negeri atau orang pribadi, itu bisa diisikan NPWP atau NIK. Ya, maka nama akan terisi secara otomatis nih, Mbak Nana. Jadi kita nggak perlu nginput, seperti faktur ya, input ulang ya, alamatnya di mana dan sebagainya. Ya, nah setelah itu kita diminta untuk mengisi dari detail transaksinya. Ya, di sana Bapak Ibu dapat mengklik add transaction. Nah, untuk memilih add transaction ini ya, di menu add transaction ini transaksinya nggak cuma hanya satu, Mbak. Jadi bisa beberapa barang atau bisa barang dan jasa, ya itu bisa di input semuanya. Ya. Nah, pada saat memilih add transaction, Bapak Ibu diminta untuk mengisi apakah dia barang atau jasa, ya. Nah, misalkan pada kali ini saya memilih barang ya, barang. Lalu nanti kita diminta memilih kode barang, ya. Setelah itu nama barangnya apa, ya misalkan contohnya televisi gitu ya. Nah, ini satuannya apa nih, ya kita isi untuk unit. Lalu juga kita diminta untuk mengisi harga dari per unit televisi tersebut, ya. Contohnya misalkan 5 juta, ya. Lalu setelah mengisi harga per unit, kita diminta mengisi jumlah kuantitasnya, jumlahnya kita ada berapa. Lalu nanti total price-nya otomatis. Ya. Lalu apabila ada diskon, ini bisa diisi nanti Mbak Nana, report pajak. Ya. Nah, setelah itu kita mengklik save. Nah, lalu kita lanjut lagi ke bagian bawahnya, ada save draft dan submit. Nah, misalkan Bapak Ibu belum yakin, maka bisa save draft. Lalu apabila yakin, bisa langsung submit. Nah setelah kita submit, lalu ada sign dokumen. Ya, ini menggunakan sertifikat digital ya. Nah, nanti Bapak Ibu di menu ini bisa sertifikat signer provider ini bisa ada banyak ya, ada dari DJP atau dari Peruri, ya. Pilih signer providernya DJP, lalu signer ID, lalu signer password, lalu save dan confirm sign. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nanti pada saat sudah confirm sign, nanti Bapak Ibu bisa melihat nih di daftar faktur pajak keluarannya. Di sana ada statusnya Mbak Nana. Iya, apa statusnya Bang Zul? Ya, di dashboardnya nanti ada status faktur pajak atau status faktur pajak keluarannya ya. Di sana ada grid, ya, itu artinya faktur sudah dibuat namun belum divalidasi dengan passphrase, itu yang tadi saya bilang ya, dia hanya memilih save draft. Lalu ada statusnya ada deleted ya, itu faktur yang sudah dibuat kemudian dihapus atau dibatalkan oleh user. Lalu ada juga yang statusnya signing in process, yaitu proses menunggu penandatanganan passphrase. Nah, kalau dia statusnya sudah approved, berarti faktur tersebut sudah dibuat dan sudah divalidasi dengan passphrase, ya. Ada juga status cancel, ini faktur approve yang kemudian dihapus atau dibatalkan oleh user. Nah, ada juga status invoice-nya amended. Nah, ini artinya apa itu? Pembetulan, Mbak. Jadi faktur pajak itu sudah dibetulkan oleh user. Nah, ini yang terakhir ada statusnya save invalid. Nah, ini apabila kita mengimpor namun ya, terdapat kesalahan atau ada data yang tidak lolos verifikasi. Ya. Oke, kita lanjut. Kali ini kita bahas tentang, tadi kita udah buat faktur pajak masukan. Keluaran ya. Kita sudah membuat faktur pajak keluaran. Nah, sekarang tentang faktur pajak masukan nih kawan pajak dan Mbak Nana ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, untuk faktur pajak masukan di e-tax invoice ini mungkin sudah berlaku ya di e-faktur ya, versi terakhir itu kita kan sudah pre-populated ya. Nah, pre-populated ya Mbak Nana ya.
Nah, jadi di Cortex ini sama ya perlakuannya dengan yang ada di e-faktur. Jadi kita tinggal pilih pajak masukan atau input teks nanti ya. Nanti akan terdapat list pajak masukan dari lawan transaksi yang terprevolusi secara otomatis oleh sistem. Ya, jadi udah ada nanti kawan pajak ya faktur-faktur yang sudah dibuat oleh lawan transaksinya. Oke, nah di sini di faktur pajak masukan ini di situ ada keterangan menu nih Mbak. Jadi pada saat kita memilih pajak masukan ada menu di atasnya. Itu ada menu credit invoice ya. Ada itu untuk untuk mengubah faktur pajak masukan tadi menjadi faktur pajak masukan yang dikreditkan ya. Lalu ada uncredit invoice. Ini misalkan Bapak Ibu memilih ini misalkan faktur pajaknya tidak terkait dengan usaha saya ini, saya nggak mau kreditkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencentang lalu mengklik uncredit invoice ya. Lalu ada juga back to approve. Nah, ini pajak masukan kredit ya yang dibatalkan untuk menjadi approve. Nah, yang daftar prevoluti tadi Mbak, faktur pajak masukan yang didaftar tadi, nah Bapak Ibu bisa memilih nih ya, mana yang mau dikreditkan, ya kan, mana yang mau tidak dikreditkan. Ya. Jadi yang dikreditkan B2, tidak dikreditkan nanti otomatis B3. Yang tidak dikreditkan nanti masuk ke B3. Tapi dipilih dulu Mbak. Oh, harus dipilih. Lalu kita milih menu yang credit invoice. Nanti dia akan berubah tampilannya. Nanti bisa digulir lagi sebelah kanan, nih panjang Mbak, kalau di Cortex itu panjang ya, kita bisa menggeser ya. Nah, nanti ada tulisannya credited gitu. Oke. Nah, kalau kita menggeser tadi Mbak, tadi kan ada statusnya kredit, cancel, approve gitu ya. Nah, itu kalau ada approve itu artinya faktur pajak masukan dari lawan transaksinya itu diterima di sistem, itu terus selalu siap untuk dikreditkan pembeli. Nah, kalau tadi statusnya itu credited, itu faktur pajaknya sudah approve dan telah dipilih untuk dikreditkan. Nanti dia akan masuk ke B2 yang Mbak bilang tadi. Nah, kalau cancel itu penjual membatalkan faktur pajak keluaran ketika pembeli sudah mengkreditkan faktur pajak masukan. Ya. Jadi statusnya seperti itu Mbak. Iya. Nah, ini tadi udah bicara mengenai pajak keluaran, pajak masukan. Sekarang ke apa nih? SPT masa PPN-nya. Ke pelaporannya ya Bang Zul, SPT masa. Ya, kita akan coba SPT masa PPN-nya, lalu setelah itu kita akan coba cara membayarnya ya. Oh iya. Boleh. Ya, silakan Bang Zul. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat SPT masa PPN ini menunya berbeda ya. Kalau tadi kita membuat faktur pajak di e-faktur ya. Kali ini kita membuat SPT-nya itu di menu surat pemberitahuan atau tax return. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih tax return tadi, lalu akan keluar sub menunya, ada konsep, ada SPT menunggu pembayaran, ada SPT dilaporkan, SPT ditolak atau tax return cancel. Ya, di situ ada menu-menunya. Nah, kita sekarang coba untuk membuat SPT masa PPN nih Mbak ya. Bapak Ibu dan kawan pajak bisa memilih create tax return. Nah, setelah memilih create tax return ada pilihannya ya. Kita memilih tax type-nya itu VAT, value add tax ya, atau PPN. Tax period-nya tadi kita misalkan milihnya tanggalnya tadi kan kita milih misalkan Juli ya Mbak ya. Nah, maka kita memilih tax period-nya Juli 2024. Nah, tax return modelnya apa? Kalau misalkan dia normal atau pertama kali dibuat itu normal. Tapi kalau misalkan pembetulan, maka milihnya pembetulan ya. Lalu setelah milih menu-menu tadi, klik save. Oke, nah setelah Bapak Ibu mengklik save ya, nanti di tax return not submitted itu ada daftarnya Mbak Nana. Oke, muncul di situ ya, not muncul submitted. Di situ ada icon, nah itu Bapak Ibu bisa klik ya icon tadi, maka akan keluar SPT masa PPN-nya, draftnya. Nah, yang keluar itu yang pertama header-nya ya atau kepalanya ya. Ini mungkin hampir sama seperti SPT masa PPN sebelumnya Mbak ya. Itu ada NPWP, ada alamat, telepon, ya,
masa SPT dan sebagainya. Nah, lalu di bawahnya di bagian satunya ada penyerahan jasa dan barang ya. Nah, lalu tadi kan induknya ya. Nah, setelah induk biasanya kita ada form A1 ya. Ya, A1 lampirannya. itu ada 2. Nah, tadi kita buat faktur kan kodenya 01 ya. Iya. Nah, berarti kalau A1 itu kan biasanya untuk ekspor ya Mbak Nana ya. Yep. Nah, karena kita tadi memilih kode faktura 01, maka dia masuk ke A2. A2. Ya, seperti Bapak Ibu lihat ya di layar, ini adalah faktur pajak yang tadi kita buat, itu sudah masuk ke A2. Oke. Nah, di B2 ini Mbak, ya, ini yang Mbak Nana bilang nih, faktur pajak masukannya masuk ke B2. Nah, ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ya, tadi yang pre-polluted tadi kita pilih untuk dikreditkan, itu masuk ke form B2. Oke. Nah, kalau yang B3 itu nanti yang itu ya Mbak ya, yang tidak bisa tidak dapat dikreditkan. Iya. Oke, ya, kita lanjut lagi. Balik lagi ke SPT masa induknya nih ya. Nah, di situ ada rekapitulasi pajak keluarannya ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat tadi kita melakukan penyerahan atas televisi ya sebesar 50 juta, yaitu keluar di angka A nomor 4. Oke. Nah, ini ada sedikit perbedaan nih Mbak antara yang Cortex, pengisian Cortex ini dengan pengisian di sebelumnya yang di web base ya, yang di penyerahan kepada pemungut itu nggak langsung muncul di depan, nanti dia di bagian bawahnya. Oke. Kita lanjut ya. Di bagian 2 ini ada rekapitulasi dari rekap pajak masukan ya, tadi yang di B2 sesuai ya dengan yang kita pilih tadi. Lalu di bagian 3, nah ini perhitungan pajak kurang bayar atau lebih bayarnya. Nah, di sini kita perhitungan pajaknya adalah kurang bayar. Ya, kurang bayar 11 juta. Oke. Nah, ini masih sama nih seperti masa PPN sebelumnya. Ada PPN KMS nih Mbak Nana dan kalau pajak ya dia nggak hilang. Jadi kalau Bapak Ibu, saya mau lapor di mana PPN KMS di Cortex. Nah, bagi PKP masih ada ya, kita akomodir di SPT masa PPN. Lalu di bagian 5 ini ada pembayaran kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan nih Mbak. Ya, siapa tahu dia sudah kreditkan ternyata tidak dapat kreditkan nih ya. Mungkin misalkan di usahanya mungkin rumah sakit ya, dia ada pembagian kan yang tidak dapat kreditkan dan yang dapat dikreditkan. Lalu di bagian 6 ada PPNBM Mbak ya, PPNBM dia ditaruh di bagian 6. Nah, di bagian 7, nah ini seperti yang saya bilang nih Mbak, pemungutan PPN atau PPNBM oleh pemungut PPN. Nah, itu kalau tadi kita di awal memilih faktur pajak 02 ya kan, atau 03 ya. 02 ya Mbak ya, 02 ini nanti masuk ke sini ya. Di bagian 8-nya ini ada pemungutan PPN atau PPNBM oleh pihak lain. Ini yang faktur pajak 03 nih Mbak. Oh, 03 di bagian 8. Nah, di bagian 8. Oke, kita lanjut lagi ke bawah lagi. Ya, itu ada kelengkapan SPT. Ya, misalkan Bapak Ibu usahanya adalah kendaraan bermotor ya, itu bisa mengupload XML-nya. Lalu penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan. Ini ada di bagian 9. Oke. Nah, bagian terakhir, bagian 10 itu tentang pernyataan SPT benar, lengkap dan jelas dan mengisi penandatangan posisinya sebagai apa, lalu juga tanggal pelaporan. Ya, setelah lengkap semua, kita bisa memilih pay and submit nih Mbak. Pay and submit. Ya, terakhir ya, proses terakhir dari pelaporan SPT masa PPN. Ya. Setelah kita memilih pay and submit, itu ada choose payment method Mbak. Ada yang deposit balance transfer, ada yang create billing code. Nah, kalau deposit balance transfer nanti ini langsung terkait dengan ini ya, part sebelumnya ya, tentang deposit ya. Pajak. Misalkan Bapak Ibu punya deposit pajak, ini bisa memilih deposit balance transfer ya, nanti langsung dibayarkan. Nah, kali ini kita coba create billing code Mbak, dengan kode billing ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya deposit, kita coba membayar dengan kode billing ya. Maka kita pilih
create billing code. Oke. Nanti selanjutnya ada seperti biasa nih di akhir-akhir pelaporan atau pembuatan faktur ada namanya sertifikat digital dan sebagainya, Mbak ya. Oh iya. Penandatangan dokumennya. Nah, ini bisa kita pilih sertifikat digital dari DJP, standard ID-nya dan passwordnya, lalu save dan tekan confirm sign. Nah, maka setelah kita confirm sign langsung keluar, Mbak. Terdownload otomatis kode billingnya. Oh, kode billing ya. Kode billingnya ya Bapak Ibu ya, dan kawan pajak terdownload otomatis. Jadi jangan kaget nanti saya udah pilih create billing code kok nggak keluar sih. Gitu. Ternyata harus diselesaikan dulu sampai akhir baru kode billingnya keluar. Oke, setelah tadi kode billingnya keluar ya. Kalau kita melihat menu SPT atau tax return, itu nanti SPT-nya ada di submenu SPT menunggu pembayaran, Mbak. Itu artinya SPT-nya belum dibayar, ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di di core texting ya. Nah, gimana nih, Mbak, cara bayar billing code-nya nih, billing ya. code, Itu kita masuk ke menu pembayaran, ya. Lalu ada submenu daftar kode billing yang belum dibayar. Oke, kita klik, nanti keluar kode billing yang belum berbayar ya. Nah, nanti setelah dibayarkan, SPT akan berpindah ke SPT dilaporkan atau telah disubmit. Ya, itu jadi pada saat Bapak Ibu membayar kode billing tadi, ya, maka nanti dari sistem Cortex itu SPT itu akan otomatis berpindah ya statusnya menjadi SPT dilaporkan. Iya. Oke kawan pajak, tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Bang Zulfikar mengenai PPN dalam Cortex beserta simulasinya. Nah, jangan lupa untuk menyaksikan tayangan podcast Cortex selanjutnya. Terima kasih kepada kawan pajak semua yang sudah menyaksikan channel podcast Impact KPP Wajib Pajak Besar 4. Semoga sharing informasi ini berguna bagi kita semua. Kami dari tim penyuluh, saya Natalina. Saya Bang Zul. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Impact selanjutnya. Salam sehat selalu, pajak kuat, APBN sehat.